Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 beranggotakan yang pertama ada Rafika Amelia, yang kedua ada Adetia Septi Karisma, yang ketiga ada Pipit Sri Mulyani, dan yang keempat ada Faris Noval Raihan Kurnia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai malnutrisi. Sebelumnya teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu malnutrisi? Jika belum tahu, mari kita simak penjelasan berikut. Pengertian malnutrisi. Malnutrisi secara bahasa berarti gizi salah. Gizi salah dapat berarti kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi. Namun, pengertian umum yang digunakan oleh WHO, malnutrisi berarti kekurangan gizi. Gizi kurang adalah bentuk dari malnutrisi sebagai akibat kekurangan ketersediaan zat gizi yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Menurut UNICEF tahun 2004, malnutrisi berarti lebih dari sekedar perasaan lapar atau tidak mempunyai cukup makanan untuk dimakan. Ketidakcukupan makanan ini meliputi asupan protein yang penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh dan membentuk otot. Begitu juga dengan kalori, ukuran kebutuhan energi tubuh, dan juga besi untuk fungsi sel darah. Dan terakhir, nutrien lain yang menyebabkan berbagai tipe malnutrisi. Baik, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi malnutrisi. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pola makan sehat dan gizi yang seimbang merupakan penyebab paling umum kurang gizi pada anak. Lalu yang kedua, kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang baik juga bisa menjadi penyebab anak mengalami kekurangan gizi karena berhubung dengan kemiskinan untuk menyediakan makanan bergizi baik kualitas maupun kuantitas tidak memadai. Lalu yang ketiga yaitu lingkungan yang tidak bersih juga dapat menyebabkan anak mengalami kekurangan gizi sebab lingkungan yang kotor bisa membuat anak terserang beragam penyakit dan terhambatnya penyerapan gizi meskipun asupan makanan sudah baik. Jadi meskipun anak diberi makanan yang bergizi tetapi lingkungannya kotor, dimulai dari udara, baik itu udara ataupun air bisa menjadi salah satu penyebab juga anak mengalami kekurangan gizi. Yaitu yang keempat, anak kurang gizi bisa juga disebabkan oleh suatu penyakit atau kondisi medis, terutama penyakit saluran pencernaan yang membuat tubuh anak sulit mencerna atau menyerap makanan. Yang kelima, pola makan yang seimbang yaitu perbandingan jumlah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral berdasarkan umur dan berat badan. Jadi, untuk pola makan juga harus seimbang antara karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam malnutrisi. Nah, untuk macam-macam malnutrisi, yang pertama ada undernutrition. Undernutrition ini merupakan keadaan tubuh yang disebabkan oleh asupan zat gizi sehari-hari yang kurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Gizi kurang diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu gizi ringan, sedang, dan gizi berat. Jika kekurangan gizi tidak dapat diatasi, maka lama-kelamaan akan mengakibatkan gizi buruk. Gizi kurang yang berat sering disebut gizi buruk dan dibagi lagi menjadi marasmus dan kwashiorkor. Undernutrition mencakup beberapa hal seperti stunting, wasting, underweight, dan kekurangan vitamin serta mineral. Lalu yang kedua, dari macam-macam malnutrisi ini ada overnutrition. Nah, overnutrition ini merupakan keadaan tubuh yang disebabkan oleh asupan zat gizi sehari-hari yang lebih. Masalah gizi lebih yang dihadapi adalah kegemukan atau biasa disebut saat ini adalah obesitas sebagai akibat dari kelebihan energi, jantung koroner sebagai akibat dari kelebihan lemak kolesterol dan trigserida, dan diabetes mellitus atau kencing manis sebagai gangguan metabolisme gula atau karbohidrat. Selanjutnya yaitu malnutrisi protein. Kurang energi protein atau yang biasa disingkat KEP adalah seseorang yang kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari atau gangguan tertentu. Penderita KEP berat akan mengalami marasmus dan kwashiorkor.
Marasmus. Marasmus yaitu bentuk malnutrisi yang disebabkan oleh kekurangan asupan protein dan kalori karena asupan makanan yang kurang. Nah, pada penderita marasmus akan menimbulkan gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, anak tampak sangat kurus, tinggal tulang terbungkus kulit. Kedua, wajah seperti orang tua. Ketiga, cengeng dan rewel. 4, kulit kering dan mengendor, terutama di daerah pantat. 5, jaringan lemak subkutis sangat sedikit, bahkan sampai tidak ada. Keenam, sering disertai diare kronik atau konstipasi serta penyakit kronik. Dan yang terakhir, tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan berkurang. Kemudian yang kedua yaitu kwashiorkor. Kwashiorkor yaitu bentuk malnutrisi yang disebabkan oleh kekurangan asupan protein yang kurang. Gejalanya yaitu 1. Edema umumnya di seluruh tubuh terutama pada kaki. Kedua, wajah membulat dan sembab. Ketiga, otot-otot mengecil. Keempat, cengeng, rewel, dan kadang apatis. Kelima, anak sering menolak segala jenis makanan. 6. Pembesaran hati. Ketujuh, sering disertai infeksi, anemia, dan diare. 8. Rambut berwarna kusam dan mudah dicabut. 9. Gangguan kulit berupa bercak merah yang meluas dan berubah menjadi hitam terkelupas. Ke-10 yaitu pandangan mata anak layu. Selanjutnya yaitu malnutrisi karbohidrat. Malnutrisi karbohidrat adalah kondisi yang diakibatkan pola konsumsi makanan sumber karbohidrat dengan kebutuhan karbohidrat dalam tubuh yang tidak seimbang. Pada saat tubuh mendapatkan terlalu banyak karbohidrat dapat menyebabkan peningkatan kalori total, sehingga kadar glukosa dalam darah akan meningkat. Meningkatnya kadar glukosa darah yang terjadi menyebabkan peningkatan kerja kelenjar pankreas dalam menghasilkan hormon insulin. Kelebihan glukosa yang tidak terserap oleh sel akan disimpan dalam jaringan otot dan hati dalam bentuk glikogen. Bila terjadi secara berkelanjutan akan menyebabkan kegemukan atau obesitas. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah secara berkelanjutan menyebabkan resistensi hormon insulin, yaitu menurunnya kerja pankreas dalam memproduksi insulin. Jika terjadi resistensi hormon insulin glukosa dalam darah, asupan nutrisi akan meningkat sebagai akibat kelaparan sel yang tidak mendapat glukosa dari darah. Hal ini akan mengakibatkan tingginya kadar glukosa darah atau hiperglikemi yang dapat menyebabkan penyakit diabetes. Gula darah yang tinggi dapat menyebabkan penimbunan glukosa pada dinding pembuluh darah yang membentuk plak sehingga pembuluh darah menjadi keras atau arteriosklerosis. Dan bila plak itu terlepas akan menyebabkan terjadinya trombus. Trombus ini dapat menutup aliran darah yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit lain seperti stroke, gagal ginjal, dan renopati. Selanjutnya ada malnutrisi vitamin dan mineral. Yang pertama ada vitamin A. Kekurangan vitamin A merupakan penyebab umum rabun senja, kebutaan permanen, serta sangat rentan terhadap infeksi, gangguan nafsu makan, kulit kering dan kasar, dan lain-lain. Yang kedua ada vitamin B1. Kekurangan vitamin B1 atau tiamin dapat menyebabkan gejala seperti badan lesu, menurunnya nafsu makan, dan depresi mental. Penyakit karena defisiensi tiamin yaitu beri-beri. Yang ketiga ada vitamin B12. Kekurangan vitamin B12 atau riboflavin biasanya sangat berhubungan dengan penyakit malnutrisi protein dan energi. Gejala defisiensi riboflavin termasuk sakit tenggorokan dengan pembekakan dan kemerahan dari mulut, sialosis, stomatitis, glositis, dermatitis, dan lain-lain. Yang keempat ada vitamin B3. Kekurangan vitamin B3 dapat menyebabkan penyakit palegra. Selain itu, kekurangan vitamin B3 dapat menimbulkan gejala seperti luka sariawan, depresi, diare, kelelahan, sakit kepala, insomnia, dan nyeri anggota badan. Yang kelima, ada vitamin B12. Kekurangan vitamin B12 ditandai dengan gejala seperti kesemutan pada lidah, anemia, bintik-bintik putih pada kulit,
luka pada mulut, sesak napas, sakit kepala yang mirip dengan serangan migrain, dan lain-lain. Yang keenam, ada vitamin C. Kekurangan vitamin C atau asam askorbat ini menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai penyakit kudis. Selanjutnya ada vitamin D. Kekurangan vitamin D biasanya terjadi karena kurangnya asupan kalsium ditambah dengan paparan sinar matahari yang tidak memadai. Gejala kekurangan vitamin D menyebabkan pembentukan tulang terganggu sehingga tulang menjadi sangat lunak seperti pada osteomalacia maupun osteoporosis. Yang kedelapan ada anemia. Anemia adalah penyakit kurang darah yang paling umum disebabkan karena kurang gizi. Yang kesembilan ada gondok. Gondok adalah penyakit yang sebagian besar disebabkan karena kekurangan yodium dalam makanan. Gejala khas pada gondok ini adalah pembengkakan kelenjar tiroid. Yang ke-10 ada hiponatremia. Hiponatremia adalah satu kondisi yang disebabkan karena kekurangan natrium dalam darah. Kekurangan natrium ini merupakan gangguan elektrolit serius yang biasa terlihat pada orang yang memiliki tingkat hormon antidiuretik sangat rendah. Yang ke-11 ada vitamin C. Hipokalemia adalah kondisi medis yang disebabkan karena kekurangan kalium, dan hipokalemia sering dianggap sebagai komplikasi dehidrasi atau diare dan gizi buruk. Gejala hipokalemia termasuk kram otot, gangguan tekanan darah, sembelit, dan lain-lain. Efek serius dari hipokalemia termasuk depresi, pernapasan, dan aritmia jantung. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.